Eoi. Halo warga nobar dimanapun ikam lagi rebahan maupun lagi ngegulung ketiak. Masih di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya Mang Tobi. Salah satu film yang bikin saya jadi sopan sama tetangga adalah film Korea tahun 2010 berjudul The Man From Nowhere, tentang seorang bapak-bapak penjaga pegadaian yang ternyata isi CV-nya kayak Pak Prabowo. Karena besok pagi saya harus ke pasar beli LPG 3 kilo sebelum kehabisan, so tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita dibuka di sebuah klub malam yang temaram. Sekelompok polisi sudah 2 bulan lamanya menunggu kesempatan emas ini. Mereka ingin menggerebek sebuah transaksi narkoba kelas kakap yang akan terjadi malam itu. Yang akan kena gerebek adalah seorang pria gembul bertubuh raksasa, badannya kayak kulkas 2 pintu. Pria ini namanya Bear. Kita panggil saja Bang Beruang. Bang Beruang masuk ke klub sambil membawa tas besar yang berisi paket haram itu. Tepat saat transaksi terjadi, seorang penari latar di klub tersebut diam-diam mengintai. Penari ini namanya Hyo Jung, kita panggil saja Tante Yuyun. Tante Yuyun pura-pura ganti baju di ruang loker. Begitu kurir Bang Beruang masuk loker membawa narkobanya, Tante Yuyun langsung setrum pria itu sampai pingsan, lalu mencuri narkobanya bulat-bulat. Para polisi yang sudah siap di luar langsung serbu Bang Beruang. Walaupun tubuhnya raksasa, akhirnya dia bisa dilumpuhkan setelah kepalanya dilempar botol oleh komandan operasi. Tapi pas polisi cek isi tas Bang Beruang, ternyata kosong melompong. Barang sudah duluan kabur lewat pintu belakang, dibawa Tante Yuyun yang sedang gembira di dalam mobil sambil tertawa puas. Cerita berpindah ke seorang bapak-bapak pendiam yang sedang belanja makan di warung. Karena terlalu lama milih makanan, sang pemilik warung sampai sewot sendiri. Bapak ini namanya Cha Tai-shik, tapi karena ribet manggilnya, kita panggil saja si Mister. Si Mister ini wujudnya seperti om-om habis ditinggal pacar 15 tahun. Rambutnya panjang menutupi muka, matanya kosong, bicara pun jarang. Sehari-hari dia menjaga sebuah toko pegadaian kecil di sebuah gang sempit. Pekerjaan yang sangat cocok untuk orang yang ingin sembunyi dari kehidupan. Sebelum pulang, mata si Mister tertuju pada satu kuntum bunga putih di sudut warung. Dia diam sebentar, wajahnya kosong. Padahal cuma bunga, tapi ekspresinya kayak lihat tagihan listrik bulan ini. Sampai di rumah, keluarlah seorang bocah perempuan kelas 4 SD bernama Jung Somi. Kita panggil saja Dik Sami. Dik Sami ini bocah yang nasibnya seperti tagihan pideam. Ada tapi dilupain. Ibunya pedansa pemabuk, bapaknya tidak diketahui rimbanya. Sehari-hari Dik Sami nyolong susu di warung, dicurigai tetangga, dimarahi guru di sekolah, dan diomelin emaknya sendiri di rumah. Paket lengkap cobaan hidup untuk bocah seumurannya. 나도 소세지 좋은데. 짜잔, 내일 아트 할 거예요. Dik Sami cerita ke si Mister soal gigi goyangnya, soal cowok kelas yang dia tidak suka, soal teman yang ngeledek dia di kamar mandi. Semua diceritakan dengan semangat. Sementara si Mister makan steaknya dengan ekspresi seperti dengar khotbah Jumat kepanjangan. Di tengah cerita yang sebenarnya tidak si Mister dengar, Dik Sami bertanya satu hal. Apakah benar si Mister ini seorang gangster? Karena emaknya bilang si Mister adalah pedofil. Bocah polos pun tanpa filter langsung tembak pertanyaan paling sensitif. 엄마다. Tapi belum sempat si Mister membela diri, terdengar gedoran pintu maha dahsyat dari luar. Di balik pintu berdiri ibunya, Dik Sami sendiri. Itulah Tante Yuyun, si penari latar yang tadi malam nyuri narkoba dari mafia. Wujudnya menyedihkan, rambut acak-acakan, mata panda, mulut yang kalau dibuka lebih kotor dari got Jakarta. 아저씨 경고하는데 자꾸 우리 불러들이지 마. 불알을 뜯어버릴 테니까.
Tante Yuyun mengancam si Mister kalau berani ngapa-ngapain anaknya, burung si Mister bakal dipotong sampai habis. Tapi karena Tante Yuyun ini wanita malam yang lapar perhatian, dia malah balik nawarin diri. Bilang si Mister ganteng, cocok jadi mantan. Si Mister diam saja sambil ngorek kuping, tidak peduli. Tante Yuyun ternyata tidak datang ke pegadaian dengan tangan kosong. Dia membawa tas kamera yang sebenarnya tas haram berisi paket sampel narkoba hasil curiannya tadi malam. Tas itu dia gadaikan ke si Mister demi uang $81. Si Mister tidak tahu menahu isi tas itu apa. Yang dia tahu cuma satu, ini tas, ini uang gadai, ini bukti gadai, selesai. Dan sebelum penonton kepikiran macam-macam, mari kita kasih tahu dulu nama filmnya. Dan inilah si Mister tanpa alamat, loh. Dan inilah The Man from Nowhere. Sementara di tempat lain, dua orang kakak beradik bos kartel kecil sedang dipanggil oleh bos besar mereka. Bos besarnya namanya Oh Myung-gyu. Kita panggil saja Engkong Oh. Engkong Oh ini bos lama yang muka gondrongnya kelihatan udah pasrah sama kehidupan. Engkong Oh marah-marah karena narkoba yang seharusnya jadi transaksi tadi malam hilang. Dia mukul anak buahnya namanya Man Seok. Kita panggil saja Bang Manchester. Bang Manchester ini muka kakaknya kelihatan kalem tapi pengecut. Modelnya yang suka lapor ke teman tapi tidak berani lapor ke polisi. Bang Manchester langsung lapor ke adiknya yang lebih sangar. Adiknya namanya Jong Seok. Adingnya Manchester ini sifatnya beda level. Suka rebahan sama perempuan setengah telanjang sambil hisap di kasur. Hobi nyiksa emak-emak. Mulutnya lebih kotor dari got Jakarta yang kemarin baru dikuras. Mulai sekarang kita panggil saja Samidi. Cerita kembali ke apartemen Tante Yuyun. Ternyata Tante Yuyun ini bukan nyolong narkoba sendirian, dia punya komplotan. Komplotan inilah yang sekarang datang ke apartemennya, merekai, memaksa Tante Yuyun ngembaliin narkoba yang dia curi. Tante Yuyun yang ngeyel minta jatah 50% langsung ditampar habis-habisan sambil Diksami nangis nonton. Diksami yang takut akhirnya kabur ke apartemen si Mister malam itu sambil cerita bahwa ibunya sering teriak-teriak mau mati dan bahwa dia sendiri sering dijuluki tong sampah karena dulu pas ibunya hamil dia, ibunya sempat nendang tong sampah keras-keras saking emosinya. 잔당포기신가 쓰레기통. Keesokan harinya, Diksami sudah pamit pergi sebelum si Mister bangun. Cuma meninggalkan satu kuku yang sempat dia hias dengan nail art. Si Mister yang biasanya tidak peduli, kali ini ada sedikit reaksi. Mungkin karena bocah ini mengingatkan dia akan sesuatu yang sudah hilang lama. 너 엄마 핸드폰 번호 뭐야? Hari itu si Mister kembali bertemu Diksami di sebuah warung. Tapi Diksami sedang dimarahi ibu-ibu komplek karena dituduh nyolong tas. Pas dia panggil si Mister buat bela dia, si Mister malah pura-pura tidak kenal, pura-pura ngorek kuping. Diksami pun sakit hati ditinggalin orang yang dia anggap teman sendiri. 화났냐? Malam harinya si Mister dan Diksami ketemu lagi di warung kopi tetangga. Diksami marah karena ditinggal, lalu dengan nada sedih bilang ke si Mister kalau bahkan ibunya sendiri pun tidak menginginkan dirinya. Bahkan suka mabuk-mabukan sambil teriak ngajak mat bareng. Tapi Diksami bilang dia tidak akan benci si Mister karena kalau dia benci si Mister juga, dia tidak punya teman lagi di dunia ini. 아저씨까지 미워하면 내가 좋아하는 사람 한 개도 없어. Sialnya, malam itu juga rumah Tante Yuyun digerebek sama Samidi dan anak buahnya. Tante Yuyun diculik, Diksami ikut diculik. Si Mister yang baru pulang langsung dapat kunjungan dua anak buah Samidi di apartemennya. Mereka ingin tas kamera yang digadai itu kembali.
Dua orang ini cuma butuh 2 menit untuk sadar mereka salah kapling. Si Mister yang dari awal kelihatan kayak penjaga pegadaian biasa, ternyata bisa lumpuhin mereka dalam hitungan detik. Sayangnya, Tante Yuyun dan Dik Sami ada di tangan Samidi. Jadi si Mister terpaksa serahkan tas itu demi mereka berdua. I got it. Sebagai imbalannya, Sami disuruh si Mister melakukan satu tugas antar paket narkoba ke kartel saingan. Kalau berhasil, Tante Yuyun dan Dik Sami akan dibebaskan. Si Mister yang tidak punya pilihan terpaksa setuju. Padahal yang si Mister tidak tahu ini semua jebakan. Samidi sengaja menjebak si Mister untuk jadi tumbal pertukaran kekuasaan kartel. Engkong, oh bos lama yang gondrong itu akan dipancing keluar lalu dijebak polisi. Setelah Engkong oh masuk penjara, Bank Manchester dan Samidi yang ambil alih bisnisnya. Singkat cerita, si Mister mengantar paketnya ke tempat latihan golf milik Engkong Oh. Engkong Oh awalnya sambut si Mister dengan ramah, ditawari teh impor dari Shanghai, semuanya bertingkah seperti orang sopan. Padahal di belakang anak buahnya sudah siap nodongin pistol. 약속대로 전달했어. Tepat saat Engkong Oh dapat telepon dari Bank Manchester yang lapor ke polisi, semua langsung kacau balau. Polisi menggerebek tempat latihan golf itu. Si Mister yang panik tidak tahu situasi dilempar dari lantai atas oleh anak buah Engkong Oh. Untungnya antara dua gedung itu ada jaring pengaman. Si Mister selamat. Tapi ketika dia kejar mobil Engkong Oh sampai membentur dan terbuka bagasinya, di dalam bagasi itu ada mayat Tante Yuyun. Organ dalamnya semua sudah hilang, mata, ginjal, hatinya, semua sudah ludes diambil. Si Mister yang masih bingung langsung ditangkap polisi, disangka dia pelakunya. Di kantor polisi dia diam saja, tidak menjelaskan apa-apa, sambil di kepalanya teringat kartu mainan Yu-Gi-Oh yang Dik Sami pernah kasih ke dia. Kartu Ksatria Kegelapan yang katanya bisa mengalahkan segalanya. Kartu itu sekarang berasa kayak pesan tersembunyi dari bocah itu. 너 왼손잡이요. Di kantor polisi terjadi kehebohan besar. Si Mister yang tadinya diam saja di ruang interogasi tiba-tiba kabur dari sana. Bukan kabur biasa, dia melumpuhkan 6 polisi sekaligus dalam waktu 4 menit 31 detik. Bahkan ojek online pesan antar makanan saja lebih lama dari itu. 오명규 파일 절취하는 데까지 4분 30초. Detektif Kim langsung curiga, bapak-bapak pegadaian kok bisa segesit ini. Maka diakseslah berkas pribadi si Mister. Tapi berkasnya terkunci, statusnya rahasia negara. Untuk membukanya butuh izin level kode 011 intelijen militer. Setelah Pak Kim minta tolong sampai ke Gedung Putih, akhirnya berkas si Mister kebuka. Dan isinya bikin satu ruangan rapat polisi pada bengong. Si Mister ternyata bukan bapak-bapak biasa. Dia adalah mantan agen pasukan khusus intelijen militer. Spesialisasinya pembunuhan rahasia di luar negeri, penculikan target, sabotase, operasi senyap yang nama operasinya saja sampai sekarang masih disensor. Bahkan program latihan tempurnya konon pernah bikin satu anggota DPR pingsan di tempat. Yang biasanya cuman pingsan kalau ditanya soal LHKPN dan asal-usul tas Hermes istrinya. 쇼크로 쓰러졌을 정도로 잔혹하다는 거 외에는 Pak Kim akhirnya paham kenapa 6 anggotanya yang terlatih bisa diobrak-abrik dalam 4 menit 31 detik oleh satu bapak-bapak pegadaian. Karena si Mister tertangkap polisi sambil dipaksa buka mulutnya, buka pengakuannya. Sehingga jangan salahkan Pak Bambang Setiawan apabila 6 polisi ini berakhir digebukin sekonyong-konyongan, gigi mereka rontok kesetanan berhamburan satu ruangan, lalu dirawat di rumah sakit berderet-deretan.
Pak Kim baca lanjutan berkasnya. Tahun 2006, si Mister pensiun mendadak dari intelijen militer. Bukan karena cedera kerja, bukan karena salah administrasi, tapi karena satu kecelakaan mobil yang sebenarnya bukan kecelakaan. Istrinya yang sedang hamil besar ditabrak truk persis di parkiran mobil oleh musuh lama si Mister. Sementara si Mister sendiri tertembak hampir mati di sebelahnya. Mulai dari hari itu dia hilang dari semua sistem, pindah ke gang sempit, buka pegadaian, hidup seperti hantu. Si Mister yang sudah hilang dari sistem itu sekarang muncul lagi karena Dik Sami. Dia datang ke rumah teman lamanya, seorang sopir truk bekas pasukan khusus juga. Temannya ini operasi peluru di perut si Mister pakai alat sederhana sambil omel-omel. Begitu peluru kebuka, si Mister cuma minta satu hal, pistol. 총 좀 구해줘. 열이 40도가 넘었다. Setelah dapat senjata, si Mister masuk kamar mandi. Cermin di hadapannya, dia ambil gunting. Mulai potong rambut panjangnya yang menutupi muka selama 4 tahun terakhir. Potong 1, potong 2, sampai habis. Sampai muncul wajah aslinya yang dulu pernah membuat anggota DPR pingsan. Si Mister yang baru sudah siap, bukan bapak-bapak pegadaian lagi. Sekarang dia mantan agen intelijen yang sedang bayar utang lama 4 tahun terakhir. Si Mister mulai investigasi. Dia datang ke kawasan Chinatown, tempat para mafia ini biasa kumpul. Dari satu informan ke informan lain, dia mulai sadar betapa busuknya bisnis Samidi dan Bank Manchester ini. Ternyata mereka tidak cuma jualan narkoba biasa. Anak-anak yang dianggap sampah masyarakat, anak jalanan, anak korban TPPO diculik, dipaksa jadi kurir narkoba mini. Karena anak-anak tidak dicurigai polisi, jadi mereka aman buat antar paket. Sambil organ tubuh anak-anak itu pelan-pelan disiapkan untuk dipanen. Si Mister pelan-pelan mulai pelacakan dari mesin capit boneka rusak. Karena di salah satu mesin itulah anak-anak kurir ambil paket narkoba. Dia ikuti seorang bocah yang ambil paket sampai ke markas Samidi yang isinya pabrik narkoba berkedok rumah biasa. Di dalam markas itu dia menemukan Dik Sami, tapi Dik Sami sudah dipindahkan ke ruangan lain karena akan jadi target operasi organ selanjutnya. 말 잘 들으면 엄마 볼 수 있는 거죠? Si Mister juga menemukan mayat Engkong Oh, bos lama yang gondrong itu. Sudah ludes diambil organnya juga. Ternyata Samidi tidak cuma jebak Engkong Oh, dia juga habisi total demi ambil alih bisnis. Si Mister masuk ke markas itu sendirian, tanpa backup, tanpa rencana B, cuma modal pistol, pisau dapur, dan 4 tahun dendam yang sudah numpuk. Dia habisin satu persatu anak buah Samidi sambil ngebocorin tabung gas LPG diam-diam. 가는 충청도로. Lalu dia telepon Bank Manchester yang ada di tempat lain sambil ngomong tenang bahwa adiknya Samidi sekarang ada di tangannya. Bank Manchester langsung emosi, tapi sebelum dia bisa balas dendam, ledakan terjadi. Samidi yang tadinya sok sangar suka rebahan sama perempuan, sekarang berakhir jadi abu. Dik Sami sempat diselamatkan keluar bersama anak-anak lain, tapi Dik Sami sendiri masih disekap di mobil ambulans bersama si dokter target 501 yang bawa kornea dan jantung di tas. Mobil itu dibawa ke markas Bank Manchester kakak Samidi yang masih hidup dan sekarang marah besar. Si Mister datang ke markas Bank Manchester sendirian. Di sana sudah ada Bank Manchester, dokter target 501, dan satu pembunuh bayaran asal Thailand bernama Ram Rowan. Kita panggil saja si Roman. Si Roman ini terkenal jago tarung pisau, mukanya cantik tapi kerjaannya brutal. Mirror sempurna dari si Mister sendiri. Begitu si Mister masuk, Bank Manchester langsung lemparin tabung kaca berisi 2 bola mata segar ke si Mister. Dia bilang, itu mata Dik Sami, sudah dicongkel duluan. 걔가 천당으로 엄마 찾으러 갔어. Si Mister yang mendengar itu langsung berhenti sebentar, tarik napas, lalu menangis sebelum pertarungan. Bukan tangis cengeng, tangis seorang ayah yang gagal sekali lagi. Setelah istrinya, sekarang anak tetangga yang dia jaga juga gagal dia selamatkan. Tapi setelah tetesan air mata itu jatuh, mata si Mister berubah. Dari sedih jadi pembantai. Dia tarik pistol, habiskan semua pelurunya ke anak buah Bank Manchester satu persatu.
Setelah peluru habis, dia tarik pisau dapur, lalu maju ke arah si Roman sang algojo Thailand. Apa yang terjadi setelah itu adalah salah satu duel pisau paling brutal dalam sejarah perfilman Korea. 2 orang, 2 pisau, 1 ruangan marmer mewah, 5 menit penuh sayat-menyayat tanpa CGI. Mukanya bonyok, tangan luka, darah belepotan, tapi keduanya tidak mundur. Akhirnya si Roman tumbang. Si Mister kejar Bang Manchester yang sudah kabur ke mobil. Bang Manchester pakai mobil anti peluru. Yakin banget dia tidak bisa kena tembak. Sampai dia ngotot teriak ke si Mister bahwa kacanya anti peluru sambil tertawa bangga. Tapi si Mister cuma jawab tenang. Dia tahu kalau kaca anti peluru pun kalau ditembak di satu titik berkali-kali akan bolong juga. Maka dia tembak satu titik di kaca itu. Dua bersaudara kartel itu sudah lunas, tapi si Mister masih satu pertanyaan yang menggantung. Di mana Dik Sami? Apakah benar dia sudah mati dengan kornea sudah ludes diambil? Atau jangan-jangan masih ada harapan? Si Mister sudah pasrah, dia angkat pistol terakhir ke dagunya sendiri, mau habisin diri, karena buat apa hidup terus kalau orang yang dia sayang sudah tidak ada lagi. Tapi tepat saat jarinya mau pencet pelatuk, satu suara kecil memanggil dari sudut ruangan. 아저씨. Dik Sami berdiri di sana, masih utuh, matanya masih lengkap, karena ternyata di mobil ambulans tadi si Roman si pembunuh Thailand itu sempat luluh hatinya sama Dik Sami. Bocah itu sebelumnya pernah kasih dia plester di jidat saat dia terluka. Kebaikan kecil yang Dik Sami lakukan ternyata membalas dia di saat paling kritis. Jadi si Roman dengan diam-diam ganti mata Dik Sami dengan mata dokter target 501 yang sudah habisin nyawa ratusan anak, karma instan. Si Mister yang dari awal cerita tidak pernah senyum, sekarang akhirnya pecah tangisnya. Bukan tangis duka, tangis lega seorang ayah yang akhirnya berhasil. Setelah istrinya gagal dia selamatkan, kali ini ada satu nyawa kecil yang berhasil dia bawa pulang. 아저씨가 저 구하러 온 거 맞죠? Polisi sudah datang. Si Mister minta satu permohonan terakhir sebelum ditahan. Dia ingin singgah dulu ke toko membelikan Dik Sami tas sekolah baru, buku tulis, dan satu kotak alat tulis warna pink. Permohonan paling sederhana dari pria yang baru saja menumpas satu kartel narkoba sendirian. 한 번만 알아보자. 아저씨, 울어요? The Man from Nowhere tamat ending yang cukup menowerkan. Pesan yang bisa Anda ambil dari film ini adalah hidup itu lebih milik orang-orang yang hidup untuk hari ini daripada orang-orang yang sibuk menunggu hari esok. Jangan terlalu banyak menunggu nanti, dan nanti. Karena hari esok itu seperti janji pejabat, terus ditunggu tapi tidak pernah datang juga. Saya Mang Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.